Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Masih di hari Selasa sore. Kali ini gua mau ngobrolin ringan soal masalah staf kepelatihan dari Ralf Rangnick. Salah lagi kan. Staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Erik ten Hag ya. Em, yang sudah dipastikan jadi tentu saja ada nama Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren, tapi bukan hanya dua orang itu saja, ada nama lain yaitu adalah Eric Ramsey yang dikabar-kabarkan juga akan masuk ke jajaran staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Dan ini ingin gua bahas ya secara ringan amatiran ala gua aja. Mungkin informasi yang gua sampaikan tidak seakurat informasi yang teman-teman punyai. Ya, gua sebelumnya mohon maaf, tapi mungkin kita bisa saling melengkapi. Langsung aja, ini adalah Eric Ramsey. Gua ambil langsung profilnya dari LinkedIn ini ya, luar biasa. Dia ini ya first team coach atau pelatih tim utama dari Manchester United, punya lisensi UEFA Pro. Foto profilnya cukup menarik karena dia mengambil background dari Ole Gunnar Solskjaer. Eric Ramsey memang betul direkrut di zamannya Ole Gunnar Solskjaer kalau tidak salah sekali lagi nih. Jadi cukup menarik. Gue lihat ternyata dia ini adalah seorang doktor, jadi S3 luar biasa dari Loughborough University, dengan konsentrasi adalah Elite Youth Development atau perkembangan pemain muda ya di dalam olahraga, luar biasa. Dan punya gelar juga Sport Science Management dari universitas yang sama. Sementara untuk kekarirannya dia, untuk karir dia sendiri, dia punya license ya, UEFA Pro license dan juga Elite Academy Managers program. Di LinkedIn ini profilnya dia ya, di mana dia ini menjadi first team coach dari Manchester United dari bulan Juli 2021. Oh, berarti dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Langsung terjawab ya. First team coach dari Manchester United dari tahun 2021 bulan Juli. Tapi dia juga nih yang di bawah ini menurut gue yang cukup menarik ya, UEFA A and UEFA Elite Youth License Tutor and Mentor. Jadi dia ini juga menjadi mentor dan juga tutor ya bagi UEFA A dan juga UEFA Elite Youth License di football asosiasinya Wales. Wow, jadi cukup unik posisinya ya. Dia juga jadi tutor ternyata. Dan sebelumnya dia pernah melatih di U23-nya Chelsea dan sebelumnya di Shrewsbury Town FC. Nah, ini ada yang menarik sih, di bawah Ralf Rangnick. Tadinya mungkin beberapa dari teman sudah tahu ya bahwasannya Eric Ramsey ini kan diambil lebih untuk memperbaiki set piece dari Manchester United, bola-bola mati dari Manchester United, di mana Manchester United diharapkan lebih tajam ketika mendapatkan bola-bola mati ya, dari corner, tendangan bebas, dan juga bisa bertahan dengan lebih bagus. Karena ini dinilai salah satu kelemahan dari Manchester United ketika bertahan utamanya dari bola-bola mati. Dan ternyata di zamannya Ralf Rangnick ya, ini dikabarkan berubah fungsi dari seorang Eric Ramsey ya. Dia bekerja lebih sedikit untuk soal masalah set piece, tapi dia juga punya tanggung jawab yang lebih nih setelah Michael Carrick dan juga McKenna ini cabut dari Manchester United. Sekarang dia ini juga lebih membantu para defender untuk pemanasan ya, atau bersiap untuk pertandingan sebelum pertandingan berlangsung di atas lapangan, di mana ini sebelumnya diambil oleh seorang McKenna. Dan juga dia tetap punya peran ya di urusan bola-bola mati, terutama corner di Manchester United. Nah, kabarnya untuk musim depan selain tetap melatih spesialis bola-bola mati ya, utamanya bertahan dan juga menyerang, dia juga akan terlibat di latihan one on one dengan pemain-pemain Manchester United. Gua sendiri tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan latihan one on one. Cuman sekali lagi Eric Ramsey ini akan terlibat ya di tim kepelatihan dari Erik ten Hag, kabarnya demikian. Nah, nama lain tentu saja ini adalah Michel van der Gaag. Hari ini bahkan di AD Sport ya, AD Sport ini salah satu media Belanda, dikabarkan kalau sudah ofisial nih Michel van der Gaag menjadi asisten dari Erik ten Hag bersama dengan Steve McLaren. Ini sudah dikabarkan di beberapa media, utamanya Fabrizio Romano juga ya, beberapa minggu yang lalu bahkan.
Michel van der Gaag ini berusia 50 tahun, berasal dari Zuidphen. Dulu ketika bermain posisinya adalah center back atau pemain belakang. Nah, dia dikabarkan ini bisa menguasai 7 bahasa, luar biasa ya. Luar biasa. Dan dia pernah berkarir di Portugal tuh ya, Maritimo B, Maritimo Belenense itu di sana, lalu pernah berlatih juga di Belanda, di Eindhoven, Excelsior Rotterdam, NAC dan juga Jong Ajax. Baru tahun 2021 dia ini naik pangkat, naik jabatan menjadi asisten manajer di Ajax. Jadi dia ini tidak ada kaitannya dengan Erik ten Hag di tim-tim sebelumnya, artinya di PSV ataupun juga di FC Utrecht. Ini adalah seperti gue sebutkan ya. Jadi di bulan Juni, 1 Juni 2021 dia ini menggantikan Christian Poulsen menjadi asisten bagi seorang Erik ten Hag, di mana sebelumnya dia ini melatih tim cadangan Ajax selepas dia melatih itu tadi tim-tim SBV Excelsior dan juga NAC Breda maupun juga FC Eindhoven di Eerste Divisie. Eerste Divisie itu adalah satu divisi di bawah Eredivisie ya. Dan ini ada salah satu blog yang gue ambil membahas soal masalah Michel van der Gaag. Dikabarkan kalau Van der Gaag ini Michel van der Gaag punya taktikal kapabilitas taktikalnya dan juga untuk mempersiapkan tim untuk menghadapi sebuah pertandingan itu merupakan sisi kekuatan. Jadi dia ini lebih taktikal ya. Menurut gua ini cukup menarik kombinasi antara Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag ya. Tampaknya mereka berdua ini merupakan sosok yang lebih teknis, katakanlah demikian, dalam unsur sepak bola. Dan ini juga cukup menarik bagaimana Manchester United kalau menurut gua memang memiliki kekurangan di sisi teknis ini ya. Artinya ya teman-teman sering mengatakan kan kayak miskin taktik dan lain-lain. Memang betul. Tapi jangan lupa bagaimana pemain ingin menerapkan hal tersebut atau bisa mengimplementasikannya di atas lapangan. Penguasaan dressing room ini sangat penting. Dan mudah-mudahan hal tersebut bisa atau Erik ten Hag punya solusi untuk menguasai dressing room sehingga apapun sisi teknis taktikal yang ingin diterapkan oleh tim kepelatihan nanti, baik itu Erik ten Hag maupun Michel van der Gaag, ini bisa berjalan dengan baik. Ini profilnya gue ambil dari Transfermarkt. 4-3-3 defending merupakan preferred formasi dari Michel van der Gaag. Kalau menurut gue melihat juga Erik ten Hag ya melatih di Ajax, 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 merupakan dua formasi yang sering diterapkan di Ajax. Nah, nama lain tentu saja adalah seorang Steve McClaren. Steve McClaren ini bukan nama baru di Manchester United. Dia merupakan salah satu staff dari Sir Alex Ferguson ketika memperoleh treble tahun 99. Dan juga tentu saja pernah menjadi manajer FC Twente, di mana Erik ten Hag menjabat salah satu staffnya ya, asisten manajer di FC Twente. Musim tersebut kalau tidak salah Erik ten Hag tidak menjadi juara bersama FC Twente, tapi musim setelahnya Steve McClaren ini menjadi juara bersama FC Twente kalau tidak salah ya, menjadi juara untuk pertama kalinya, membawa sejarah ke FC Twente menjadi juara di Eredivisie untuk pertama kalinya. Ini adalah sejarah atau bukan sejarah sih ya, rekam jejak dari Steve McClaren. Pernah menjadi Derby County jadi asisten, lalu 2 tahun di Manchester United sebelum dia ke Middlesbrough, pernah menjadi pelatih timnas Inggris ya, lalu dia ke FC Twente 2 tahun sebelum dia akhirnya ke Wolfsburg, Nottingham Forest, balik lagi ke Twente, tapi tidak secemerlang ketika dia sebelumnya di FC Twente. Lalu dia ke Derby County, ke Newcastle, Derby County, Queensland Rangers, dan sekarang dia menjadi asisten di Manchester United. Kalau gue ambil dari Transfermarkt, ini lebih jelas lagi di mana posisinya dia sebelum menjabat asisten manajer di Manchester United. Dia ini menjadi konsultan sebenarnya, atau bahkan sebelumnya menjadi technical director di Derby County. Jadi seperti gue pernah singgung di video gue sebelumnya, dari posisi yang cukup tinggi ya, masuk ke jajaran manajemen, bahkan sekarang dia lebih ke operasional lapangan ya, artinya menjadi seorang asisten manajer dari seorang Erik ten Hag. Nah, dikabarkan juga Steve McClaren ini nantinya selain akan membantu Erik ten Hag, pastinya dia juga akan menjadi penghubung nih dengan manajemen. Dimana menurut gua ini hubungan ini ya, linkage atau apa sih namanya? Ya, penghubung katakanlah.
ini memang selama beberapa tahun di Manchester United tidak terjalin dengan bagus, utamanya di zamannya Ed Woodward. Kali ini gue melihat peran John Murtough ini sangat sentral ya, sangat vital. Dulu apa-apa langsung ke Ed Woodward, sekarang Richard Arnold sepertinya lebih banyak mendelegasikan hal ini ke seorang John Murtough. Dan tentu saja dengan adanya seorang Steve McClaren ini bisa diharapkan bisa ada jembatan baru katakanlah bagi tim kepelatihan dengan tim manajemen dari Manchester United. Jadi tampak berbeda ya komposisinya. Di Manchester United kali ini diisi orang yang mungkin menurut gue lebih punya pengalaman, lalu juga tetap ada orang yang punya background Manchester United, which is ada diisi oleh Steve McClaren. Dari sisi teknis menurut gue kalau dibandingkan dengan staff yang kemarin ini lebih kuat karena tentu saja Michel van der Gaag dan juga Erik ten Hag punya kapasitas teknis sepak bola yang mumpuni, tidak perlu diragukan. Mungkin gue nggak tahu ya, kalau gue bandingkan katakanlah demikian, mungkin ini sama kuatnya, atau ya gue nggak tahu, bukan sama kuat sih, tapi pada saat itu kita juga cukup bagus dari sisi teknis. Yaitu adalah kalau lihat dari staf kepelatihan ya, yaitu adalah ketika zamannya Louis van Gaal, di mana ada Frans Hoek, ada Stauberg yang sekarang jadi asistennya Mikel Arteta di Arsenal. Sebelumnya dia menjadi asisten dari Ryan Giggs di Wales. Lalu di zamannya Jose Mourinho ada seorang Rui Faria ya, yang lebih banyak memegang sisi teknis. Dan sekarang ini tampaknya akan langsung dipegang oleh Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag. Cuman sekali lagi penguasaan dressing room tuh sekali lagi cukup penting ya. Gua harapkan betul-betul, karena ini juga disinggung oleh Erik ten Hag di wawancara kan, kalau indikasinya begini kalau gua tangkap ya. Erik ten Hag merasa Manchester United itu tidak bermain sebagai sebuah kesatuan. Tidak united ya, tidak bersatu. Oleh karena itulah ini harus diperbaiki dulu. Gue juga melihat video dari Zlatan ketika AC Milan juara Serie A, di mana betul dia menekankan, bisa dilihat teman-teman ya, dia menekankan kalau kali ini kita memang bermain sebagai sebuah tim, kalah bersama, menang bersama. Ini kesatuan ini yang tidak ada di Manchester United, sehingga bermain tanpa karakter yang secara kolektif ya, secara bersama ini tidak muncul. Gua melihat tim-tim yang sekarang berada di papan atas, Liverpool, Manchester City, itu mereka punya kolektivitas karakter yang terlihat di atas lapangan, sehingga bisa bermain secara bersama-sama. Secara faktor teknis ya, taktik strategi yang diterapkan oleh pelatih masing-masing itu juga bisa diimplementasikan dengan sangat lancar, dengan sangat mulus di atas lapangan. Kebersamaan itu terlihat betul di atas lapangan. Sementara Manchester United itu buruk kalau menurut gue dari sisi ini musim ini ya. Dan ini harus diperbaiki, dan ini merupakan sisi, kalau menurut gue ringan amatiran, sekali lagi ini merupakan sisi non teknis yang juga harus diperbaiki oleh staf kepelatihan Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah staf kepelatihan yang baru dari Erik ten Hag di Manchester United. Bagaimana teman-teman, ada pendapatnya atau mungkin gue ada kekurangan informasi, bisa tolong dibantu lengkapi di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.